Motor ini satu-satunya di kelas 250 cc 2 silinder yang menggunakan dan harga segitu menurut kami sebenarnya punya value for money yang cukup baik. Kami sudah mengawal peluncuran motor ini teman-teman. Udah melakukan versi first impression-nya, udah juga mengetes motor ini di sirkuit untuk mengetahui performanya. Tapi sebenarnya pastinya Honda membuat motor ini tuh untuk yang lebih umum, untuk penggunaan harian. Dan kali ini kita akan ngetes apakah motor ini memang tepat untuk dipakai harian. Yes teman-teman, ini adalah Honda CBR 250RR yang namanya paling panjang yaitu SPQS atau yang pakai quick shifter. Dan ini adalah trim yang paling tinggi yang harganya hampir 80 juta. Sebenarnya kalau kita ngomongin CBR 250RR atau CBR 250RR itu di tipe termurahnya ada yang 62 jutaan, tapi itu yang tanpa ABS. Dan harga segitu menurut kami sebenarnya punya value for money yang cukup baik. Kenapa teman-teman? Kalau dibandingkan rival-rivalnya yaitu Kawasaki Ninja 2.5, lalu Yamaha R25, memang CBR 2.5RR ini di tipe paling tinggi adalah yang paling mahal dibanding rival-rivalnya. Tapi kalau di tipe termurahnya sebenarnya masih Ninja yang paling mahal. Dan ini adalah motor yang menarik. Kenapa? Mari kita ulas. Untuk urusan desain, tentu kalian udah cukup familiar dengan CBR 250RR ini. Karena sejak generasi pertama meluncur sampai sekarang, belum ada ubahan yang cukup radikal dari segi desain. Bahkan di model paling baru dari CBR 250RR ini, bedanya dengan model lamanya hanya dari desain fairing, visor depan, hingga desain buritannya. Itu pun sebenarnya agak kelihatan sama aja ya kan? Langsung aja kita ke menu utamanya teman-teman. Apakah motor ini enak buat dipakai sehari-hari? Dan indikator utamanya adalah posisi berkendaranya. Tinggi saya 175 cm dan bobot saya lumayan ekstra teman-teman. Makanya badan saya gede gini. Lihat nih, posisi berkendara saya di CBR 250RR ini kayak gini teman-teman. Posisinya khas motor sport yang fairing dan juga ini motornya yang racy banget gitu. Jadi nunduk, segitiga stangnya cukup rendah posisinya dan posisi kaki pun lihat nih agak mundur ke belakang. Dan ini ngebuat posisi berkendaranya kurang ergonomis apalagi untuk saya yang punya bobot ekstra seperti ini. Tumpuan bobot jadinya ada di tangan dan juga di bahu sini. Dan itu ngebuat berkendara sehari-hari, apalagi kalau kita ketemu kemacetan, ngebuat badan jadi cepat pegal. Ya, kalau untuk saya pribadi sih motor yang jenisnya roadster, naked, atau malah cup, bebek, atau motor matic gitu akan lebih nyaman untuk sehari-hari. Tapi ini sih mungkin untuk kalian yang bobotnya lebih ringan, yang lebih suka gaya berkendara dinamis, sporty kayak gini, pun akan terasa pas-pas aja. Oh iya, untuk motor harian pun pasti kita harus pikirin posisi boncengannya. Siapa tahu ya kan ada yang mau nebeng. Dan di CBR 250RR ini rasanya nggak nyaman. Joknya tipis, jarak jok ke pijakan kaki pendek, dan pegangan pun harus ke penumpang depan. Ya, jok belakang ini lebih pas untuk kita bawa jas hujan aja deh. Karena ada tambahan cantolan yang buat kita bisa sangkutin tali. Untuk urusan suspensi, Honda memberikan upgrade teman-teman di CBR 250RR terbaru ini. Yes, sekarang sok depannya dia pakai model yang masih Showa vendornya, tapi dia pakai yang model Separated Function Fork atau SFF BP, Big Piston. Yang ini sebenarnya udah umum sih, udah ditemuin di ZX 2.5 dan bahkan udah dipakai juga sama Honda CBR 150R yang notabene adiknya ini motor ini. Jadi ya secara umum kita udah lihat barang ini ada di beberapa motor-motor sport fairing lainnya. Racikan sok baru ini membuat CBR 250RR ini jadi lebih nyaman secara pengendalian. Jarak mainnya yang tinggi dan ukuran piston yang besar membuat redaman jalan jelek tetap terasa empuk di tangan. Sedangkan untuk sok belakang, karakternya termasuk yang medium ke keras. Dengan racikan soknya sebenarnya jadi isyarat Honda kalau motor ini tuh pas untuk dipakai harian. Tapi karena soknya adaptif atau bisa diatur-atur,
Jadi mau dipakai harian oke, dipakai balap juga gaspol. Tak hanya di sektor kakinya teman-teman, Honda juga memberikan upgrade di sektor dapur pacunya, di sektor mesinnya. Tepatnya di Honda CBR 250RR yang SP ini. Karena kalau di tipe yang basic, mesinnya masih sama yang lama. Di tipe SP ini, tenaga dari mesinnya bisa tembus 42 PS dan torsinya 25 Nm. Dan itu ngebuatnya yang paling dikdaya di kelasnya. Selama pengetesan ini, mayoritas kami menggunakan mode Sport dan Sport Plus. Karena pada mode ini, tenaga sesungguhnya dari CBR 250RR bisa keluar dengan optimal. Saat pakai mode Sport Plus, gas dibuka sedikit, motor langsung ngacir. Sejujurnya, mode ini terlalu berlebihan untuk dipakai harian. Nah, pas ketemu jalan macet atau harus stop and go, kami lebih prefer menggunakan mode Comfort. Karena tenaga bisa keluar lebih linear dan lebih kalem. Selain itu, Honda CBR 250RR ini masih membawa ikon yang sama dengan yang lama, yaitu throttle by wire, dan juga masih ada riding mode-nya, yang ngebuat rasa berkendara semakin menyenangkan lagi. Gak hanya untuk di sirkuit balapan, tapi juga dipakai sehari-hari pun asik nih motor. Nah, untuk motor harian, pastinya kita harus juga mikirin konsumsi bahan bakar rata-ratanya nih. Motor ini punya tangki yang gede, teman-teman. Kami ngetes motor ini, selama motor harian itu dengan karakter berkendara yang dinamis, di MID-nya kelihatan kalau tulisannya 23,2 km per liter untuk konsumsi bahan bakar rata-ratanya. Angka segitu lumayan oke lah, tapi ketika kami tes dengan metode full to full, kami berjalan sejauh 146 kilometeran teman-teman. Ternyata kami harus ngisi bensinnya sebanyak 7,35 liter. Yang artinya motor ini tuh kalau secara full to full konsumsi bahan bakar rata-ratanya di 19,9 km per liter. Gimana teman-teman? Menurut kalian irit apa enggak? Kalau menurut kami sih ya kalau harian kayaknya motor 150 cc udah cukup lah ya. Setelah kita mengulas motor ini secara lebih lengkap, kita akan juga ngerangkum kelebihan dan kekurangannya. Mari kita rangkum dan mulai dari kelebihan dulu. Kelebihan yang pertama adalah motor ini satu-satunya di kelas 250cc 2 silinder yang menggunakan quick shifter. Kelebihan yang kedua datang dari mesinnya teman-teman. Mesin dari CBR 250RR yang SPQS ini adalah yang paling bertenaga di kelasnya. Ninja 2.5 R25 lewat. Dan kelebihan terakhirnya datang dari value for money yang sangat baik teman-teman. Dengan harga 79 juta, ya hampir 80 juta lah ya, tapi kita dapetin semua paket yang komplit ini. Mesin bertenaga, fitur canggih, quick shifter ada, dan posisi berkendara juga sangat-sangat sporty. Bandingin dengan Ninja 2.5 tipe termahalnya, yang belum pakai quick shifter itu, dan juga belum throttle by wire, itu harganya 78 juta. Jadi ya motor ini value for money-nya baik lah. Good job Honda. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum juga kekurangannya teman-teman. Dan yang pertama datang dari, kalau dipakai sehari-hari, posisi berkendara motor ini tuh agak terlalu racy gitu. Jadi agak kurang ergonomis, kurang bersahabat. Dan lihat nih, posisinya nunduk, pegel, capek gitu. Belum lagi panas mesinnya kadang-kadang agak sedikit mengganggu ketika lagi panas, macet-macetan gitu. Dan extra fan-nya mulai nyala. Jadi ya motor ini tuh cocoknya dipakai seminggu 3 kali kali ya. Kekurangan kedua datang dari fitur di kokpitnya teman-teman. Sayang sekali CBR 250RR yang baru ini masih pakai model instrument cluster yang sama dengan yang lama, masih negatif display, belum TFT, dan juga pilihan untuk kuncinya masih kunci konvensional, belum pakai yang keyless kayak yang dimiliki sama Ninja 2.5. Sayang sekali. Dan kekurangan terakhir adalah datang dari performa pengeremannya teman-teman. Sayang sekali motor ini tuh mesinnya sangat dikdaya, sangat powerful, tapi hanya dibekali pengereman yang 2 piston di depannya, cakram hidrolik, sementara di belakangnya cuma pakai 1 piston. Yang menurut kami dalam pengetesan harian agak bikin canggung, agak bikin kurang percaya diri. Dengan harga hampir 80 juta, seperti yang kami bilang sebelumnya, CBR 250RR ini hadir dengan value for money yang baik dan membuatnya worth it. Motor ini hadir dengan desain yang ikonik,
fitur dan teknologi yang paling lengkap di kelasnya, hingga mesin yang buas. Menurut kami, CBR 250RR tipe SPQS ini adalah paket komplit dan menarik untuk dipinang. Ya teman-teman, kalau sebagai motor harian sih saya pribadi dan juga tim dari Ritik Auto ini merasa kalau motor ini agak kurang pas ya teman-teman. Karena sebagai motor harian pasti kita harus mikirin posisi berkendaranya, akomodatifnya, konsumsi bahan bakarnya, dan lain-lainnya. Sementara motor ini tuh kurang bisa memberikan di sektor tersebut. Tapi motor ini layak untuk dipertimbangkan, bahkan layak sekali untuk dibeli karena harganya yang menarik dan juga value for money yang sangat baik. Untuk motor kedua atau bahkan untuk motor yang dipakai San Mori, dipakai seminggu 3 kali, tadi kami bilang motor ini sangat-sangat layak dipertimbangkan. Setidaknya menurut kami gitu teman-teman. Begitulah ulasan kami soal Honda CBR 250RR SPQS ini. Pendapat kalian gimana? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Ritik Auto. Dan juga jangan lupa untuk tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kanal YouTube Ritik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekali aja saya pamit. Stay safe dan bye-bye.